Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zani dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang organel sel hewan. Dan berikut videonya dan penjelasannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organel. Organel sendiri adalah salah satu struktur khusus dalam sel yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya misalnya itu kayak mitokondria, ribosom, lisosom, retikulum endoplasma. Organel dalam organisme uniseluler adalah setara dengan organ dalam organisme multisel. Saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi dari organel sel pada hewan. Pertama, membran sel adalah pembungkus sel bagian luar yang tersusun dari protein atau lipoprotein, kolesterol, dan lemak atau lipid. Organel membran sel ini memiliki berbagai fungsi, yaitu mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral. Kedua, sebagai pembungkus atau pelindung sel. Ketiga, menerima rangsangan dari luar. Keempat, tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan gel. Organel ini memiliki dua proses fase, yaitu fase gel atau cair dan fase sol atau padat. Namun sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cair maupun tidak padat. Sitoplasma ini berfungsi sebagai berikut: sebagai sumber bahan kimia sel. Kedua, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar yang dipenuhi oleh ribosom, di mana dia berfungsi untuk menyintesis protein. Dan yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus dan tidak mengandung ribosom. Fungsinya yaitu retikulum endoplasma berfungsi untuk menyintesis molekul lemak. Kedua, retikulum endoplasma kasar sebagai sintesis protein. Ketiga, sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. Keempat, retikul endoplasma harus membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel. Terakhir, sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi eksternal ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Badan Golgi mempunyai fungsi sebagai berikut: untuk memproses protein. Kedua, membentuk lisosom. Ketiga, untuk membentuk membran plasma. Keempat, membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. Mitokondria adalah sel terbesar yang ada di sel dan berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang disebut kritas. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut: sebagai respirasi seluler, sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintetis protein. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel tersebut. Organel ini dapat ditemukan di sel eukarioti. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Tempat terjadinya redaksi. Kedua, menyimpan informasi genetik. Ketiga, untuk menjaga integritas gen-gen. Keempat, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Kelima, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Nukleus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA. Fokula berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Fokula pada hewan berukuran kecil tapi banyak.
Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Kedua, sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Ketiga, sebagai menghancur organel sel yang telah rusak atau autofagi. Keempat, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.